Majapahit pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Di bawah Hayam Wuruk, kejayaan itu bersinar sampai ke penjuru lautan. Wilayahnya luas, pengaruhnya besar, dan namanya disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Namun seperti semua kejayaan besar dalam sejarah, Majapahit tidak runtuh karena satu serangan besar. Ia runtuh perlahan, lewat keputusan kecil yang keliru, konflik yang tak pernah selesai, dan luka yang dibiarkan terbuka terlalu lama. Inilah kisah runtuhnya kejayaan Majapahit dari masa emas Hayam Wuruk hingga senja terakhir di masa Brawijaya kelima. Hayam Wuruk bukan hanya seorang raja, ia adalah simbol persatuan. Di masanya, Majapahit tidak sekadar kuat secara militer, tetapi juga stabil dari dalam. Namun ketika sang raja wafat, Majapahit mewarisi sesuatu yang jauh lebih berat dari wilayah dan harta. Ia mewarisi sebuah kerajaan besar tanpa sosok pemersatu. Para bangsawan mulai bertanya, siapa yang pantas memimpin? Siapa yang paling berhak atas tahta? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah lahir benih perpecahan. Setelah Hayam Wuruk, Majapahit memang masih berdiri. Istana masih megah. Upacara masih berjalan, namun kejayaannya mulai retak dari dalam. Tahta tidak lagi menjadi simbol persatuan, melainkan rebutan kekuasaan. Para bangsawan saling curiga. Keputusan kerajaan tidak lagi diambil demi stabilitas, tetapi demi kepentingan kelompok. Disinilah awal senja Majapahit. Bukan karena musuh dari luar, tetapi karena luka yang tumbuh di dalam istana sendiri. Konflik yang lama dipendam akhirnya meledak dalam Perang Paregreg. Sebuah perang, saudara, antara mereka yang sama-sama mengaku sebagai pewaris sah Majapahit. Perang ini tidak hanya memakan korban, tetapi juga mematahkan kepercayaan. Rakyat kehilangan keyakinan. Bangsawan kehilangan rasa hormat satu sama lain. Setelah Paregreg, Majapahit memang masih berdiri, tetapi jiwanya telah terluka. Sejak saat itu, kerajaan besar ini tidak lagi menatap jauh keluar, tetapi sibuk bertahan dari kehancuran di dalam. Tahun-tahun berikutnya, Majapahit dipimpin oleh raja-raja yang tidak memerintah di masa emas, melainkan di masa yang sudah terluka. Mereka mewarisi kerajaan besar, namun tanpa persatuan. Setiap keputusan terasa berat, setiap kebijakan memicu konflik baru. Dan di tengah senja itu, muncul satu nama terakhir yang sering disebut dalam kisah akhir Majapahit, Brawijaya kelima. Brawijaya V tidak memerintah di masa kejayaan, ia memerintah di masa kelelahan. Saat wilayah Majapahit mulai lepas satu persatu, saat pengaruh kerajaan menyusut perlahan, di zamannya dunia Nusantara berubah, kekuatan-kekuatan baru muncul, pusat peradaban mulai bergeser, dan Majapahit tak lagi menjadi pusat segalanya. Bukan karena satu kekalahan besar, bukan karena satu serangan mematikan, tetapi karena waktu yang akhirnya mengalahkan kejayaan. Runtuhnya Majapahit bukanlah kisah tentang satu perang besar, ia adalah kisah tentang bagaimana sebuah kejayaan bisa hilang perlahan. Dari Hayam Wuruk ke Brawijaya kelima, dari masa emas ke masa senja. Dan dari senja itu, lahirlah dunia baru di Nusantara. Karena sejarah tidak hanya mencatat siapa yang menang, tetapi juga mengajarkan bagaimana kejayaan bisa hilang jika persatuan dibiarkan runtuh.